Cerita kita dimulai saat Adelaide masih kecil dan sering pergi ke taman hiburan bersama orang tuanya. Mungkin karena terlalu asik bermain, ibunya pergi ke kamar mandi, dan Adelaide yang didorong oleh rasa ingin tahu menyelinap ke sebuah rumah boneka. Ia berjalan masuk perlahan, tetapi belum lama ia berada di dalam, listrik tiba-tiba padam. Ia ingin segera keluar, namun tanpa sengaja menabrak cermin, dan ketika mendongak, ia mendapati bahwa seluruh rumah itu penuh dengan cermin. Untuk memberanikan diri, ia bersiul. Namun setelah siulannya berhembus beberapa saat, terdengar siulan balasan yang tiba-tiba muncul. Tepat ketika Adelaide tidak tahu harus berbuat apa, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat ia menoleh ke sekeliling, ia menyadari bahwa bayangannya di cermin tidak ikut berbalik bersamanya. Mata Adelaide terbelalak ketakutan, dan sejak kejadian itu, ia menjadi anak yang pendiam. Orang tuanya kemudian menyewa seorang psikolog untuk menangani hal ini, dan hasil diagnosisnya adalah gangguan trauma. Agar putri mereka cepat pulih, orang tuanya mendaftarkannya ke banyak kelas minat seperti melukis dan menari. 20 tahun berlalu seperti ini, Adelaide mendapatkan kembali kemampuan bicara serta koordinasi fisiknya, dan ia juga membangun keluarga bersama Gabe. Pasangan ini memiliki 2 orang anak, yaitu putri sulung bernama Zora dan putra bungsu bernama Jason. Hari ini, mereka pergi mengunjungi taman bermain masa kecilnya lagi. Di sana masih sama, tidak ada yang berubah, termasuk rumah boneka yang pernah didatangi Adelaide yang mungkin meninggalkan bayangan psikologis baginya. Saat Adelaide sedang mengawasi anak-anak sambil berbicara dengan seorang teman, putra bungsunya, Jason, pergi ke toilet. Setelah keluar dari toilet, Jason menemukan sosok aneh berbaju merah berdiri di pintu, dengan noda darah di bagian jarinya. Segera setelah Adelaide menyadari putranya hilang, ia mati-matian mulai mencarinya karena takut putranya akan ketakutan oleh sesuatu seperti yang ia alami dulu. Setelah beberapa saat, putra bungsunya datang, membuat Adelaide merasa senang sekaligus marah melihatnya. Ia senang karena putranya berhasil ditemukan, tetapi marah karena putranya pergi ke toilet tanpa memberitahunya. Pada malam harinya, Adelaide menemukan sebuah lukisan di kamar putra bungsunya dan gambar di atasnya adalah sosok aneh yang dilihat pada siang hari. Setelah melihat pemandangan ini, Adelaide teringat kembali pada masa kecilnya dan berpikir bahwa gadis di dalam cermin telah datang kembali. Saat mereka sedang berbicara, listrik di rumah tiba-tiba padam dan keduanya ingin melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, putra bungsunya tiba-tiba datang dan mengatakan ada 4 orang berdiri di depan rumah mereka. Mereka melihat keluar dan memang ada 4 orang yang berdiri dengan pose aneh di depan pintu. Adelaide sangat ketakutan saat melihatnya. Ia lalu meraih ponselnya dan menelpon polisi, tetapi operator mengatakan butuh 15 menit untuk tiba. Melihat Adelaide panik, Gabe berpikir istrinya terlalu berlebihan dan menganggap orang di luar mungkin sengaja mencoba menakut-nakuti mereka. Untuk membuktikan ucapannya, Gabe membuka pintu dan melangkah keluar. Ia awalnya menyapa ke 4 orang itu tetapi tidak ada respons. Gabe berpikir mereka tidak mendengarnya sehingga ia mengulanginya lagi, namun kali ini pun tetap tidak ada respons. Setelah melihat situasi ini, Gabe ketakutan dan buru-buru bertanya kapan polisi akan tiba. Yang dijawab Adelaide, 14 menit lagi. Untuk mencegah keluarganya terluka, Gabe mengambil senjata dan keluar lagi. Kali ini ia berniat mengusir ke 4 orang itu, tetapi mereka tidak pergi setelah mendengarnya dan justru melangkah mendekat. Melihat situasi ini, Gabe masuk ke dalam dan mengunci pintu. Putri sulungnya ingin menutup jendela dan pada saat ini orang di luar pintu muncul kembali. Putra bungsunya juga melihat sosok aneh membawa peluit dan pria misterius itu menemukan kunci tersembunyi di pintu. Setelah melihat pintu terbuka, Gabe mencoba memblokirnya, tetapi hanya dengan sebatang tongkat, Gabe akhirnya kalah dalam pertarungan itu. Setelah beberapa saat, 4 orang berpakaian merah masuk dan disinilah letak keanehannya. Ke-4 orang ini terlihat persis seperti keluarga mereka berempat. Kali ini, Adelaide berbaju merah berbicara dan terungkap bahwa dia adalah gadis di dalam cermin. Mereka telah hidup di bawah tanah selama bertahun-tahun, makanan yang mereka makan adalah kelinci, dan saat masih anak-anak satu-satunya mainan yang bisa mereka mainkan adalah gunting. Untuk melarikan diri dari semua itu, mereka memutuskan untuk membunuh keluarga Adelaide dan hidup bahagia selamanya. Kemudian, ia memborgol Adelaide dan menyuruhnya mengikat dirinya sendiri ke meja demi keamanan. Adelaide hanya bisa menuruti perintah tersebut. Setelah semua ini selesai, kembaran itu memerintahkan anak buahnya lagi. Bawahannya tersebut tanpa sepatah kata pun langsung menyeret Gabe pergi. Kemudian ia menatap putri sulungnya dan menyuruhnya lari. Putri sulungnya berlari tanpa berkata-kata setelah mendengarnya, dan sosok yang mirip dengannya pun mulai mengikutinya. Kemudian Adelaide berbaju merah mengeluarkan perintah lain, kali ini putra bungsunya yang dibawa pergi. Keduanya memasuki sebuah ruangan bersama. Pada saat ini, anak berbaju merah itu melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan bekas luka bakar. Pada saat ini, putri sulung masih berlari.
Tetapi setelah berlari beberapa saat, pria berbaju merah muncul. Karena terlalu takut, putri sulung buru-buru bersembunyi di samping mobil, tetapi tiba-tiba gadis berbaju merah itu berjongkok. Ketika putri sulung melihat ke bawah, ia menemukan bahwa tidak ada siapa-siapa di bawah mobil. Pada saat ini, mobil mulai bergetar. Ia melihat ke atas dan menemukan gadis berbaju merah berada di atap mobil. Kemudian pemilik mobil datang dan dia sangat marah sehingga wanita berbaju merah itu berguling ke bawah dan mengubah targetnya. Setelah melihat hal itu, putri sulung melihat peluang bagus. Ia langsung berlari sekuat tenaga. Pada saat ini, pria berbaju merah melompat keluar dari mobil tanpa sepatah kata pun dan pemilik mobil itu pun tewas. Sementara itu, Gabe sedang berada di atas kapal. Pada saat ini, kapal tiba-tiba berhenti dan pria berbaju merah mulai memperbaikinya. Setelah melihatnya, Gabe menganggap ini sebagai peluang besar. Ia mengambil tongkat dan mengarahkannya pada pria berbaju merah, tetapi saat terjatuh, ia malah terjerat tali. Gabe ingin berlayar menjauh, tetapi ia tidak sengaja terjatuh. Saat tali itu langsung mengencang, pria berbaju merah ikut terbawa oleh kapal. Tepat ketika Gabe tidak tahu harus berbuat apa, kapal tiba-tiba bergerak lagi. Namun kapal itu tidak bergerak lama seperti sebelumnya, sehingga Gabe tidak bisa pergi. Gabe sedang berpikir untuk naik ke kapal dan pergi, tetapi kemudian pria berbaju merah tiba-tiba muncul. Keduanya saling memukul, dan saat gunting semakin mendekat, Gabe dengan tergesa-gesa merusak mesin kapal. Kembali ke Adelaide, ia berhasil membuka borgolnya saat pria berbaju merah sedang pergi, dan putra bungsunya juga berlari keluar dari ruangan. Setelah mereka sampai di pintu, putri sulung juga datang. Pada saat ini, setelah mendengar suara kapal, mereka bergegas ke sana dan melihat Gabe sedang mengemudikan kapal. Setelah beberapa saat, keluarga itu naik ke kapal. Begitu mereka pergi, 3 pria berbaju merah lainnya juga bergegas ke sana dengan wajah tanpa ekspresi dan hanya mengucapkan satu kata, bunuh. Layar berganti ke rumah seorang teman keluarga Adelaide. Sang istri di rumah mendengar suara aneh yang terdengar seperti seseorang sedang berjalan. Ia ingin suaminya memeriksa, tetapi suaminya mengira itu hanya tupai. Namun menghadapi permintaan istrinya, ia harus bangun dan melihatnya. Setelah beberapa saat mengamati, ia tidak menemukan siapa-siapa. Setelah mendengar suara itu, kedua putri mereka juga keluar. Tepat ketika keluarga itu bersiap-siap untuk tidur, pria berbaju merah tiba-tiba muncul. Keluarga yang terdiri dari 4 orang itu pun terbunuh begitu saja. Orang-orang berbaju merah ini juga terlihat persis seperti keluarga ini, termasuk sang istri dan putri-putrinya. Setelah beberapa saat, Adelaide datang untuk meminta bantuan dan pria berbaju merah membuka pintu. Adelaide pada awalnya tidak menyadarinya, tetapi setelah melihat baju merah itu, ia langsung mengerti. Dalam keadaan marah, ia memukul dengan senjata, tetapi tongkat ini sama sekali tidak melukai pria berbaju merah itu. Akhirnya, Adelaide diseret langsung ke dalam rumah. Setelah Gabe melihat adegan ini, ia terlebih dahulu membiarkan anak-anaknya pergi, lalu ia sendiri memancing pria berbaju merah ke samping. Untuk menyelamatkan ibu mereka, kedua anak itu mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam rumah. Karena bahaya bisa mengancam kapan saja, mereka terlebih dahulu mengambil senjata, lalu bergerak maju dengan hati-hati dan perlahan. Belum lama mereka berjalan, seorang pria berbaju merah tiba-tiba berjalan melewati mereka. Setelah melihat pemandangan ini, kedua anak itu menjadi lebih berhati-hati. Saat mereka mendekati persimpangan, pria berbaju merah tiba-tiba muncul, tetapi untungnya putri sulung bereaksi cepat. Pria berbaju merah itu dihabisi dalam 3 atau 2 pukulan dan mereka mulai mencari lagi. Pada saat ini pria berbaju merah lainnya muncul dengan serangan tiba-tiba dari belakang. Putri sulung pada awalnya tidak berada di atas angin, tetapi dengan tusukan tiang, pria berbaju merah itu langsung memegangi lehernya. Pada saat ini putri sulung menambah serangannya lagi dan pria berbaju merah akhirnya jatuh ke tanah. Namun putri sulung belum merasa lega. Ia mengambil tongkat dan memukulnya beberapa kali lagi. Lalu setelah memastikan musuhnya tidak bernapas, barulah ia melepaskannya. Di sisi lain, Gabe memancing pria berbaju merah ke sebuah kapal. Saat ia masuk, Gabe menembakkan suar, namun ini sama sekali tidak menjadi ancaman bagi pria berbaju merah itu. Keduanya pun terlibat perkelahian di kapal. Pada saat ini, wanita berbaju merah di dalam rumah mendengar suara tersebut. Setelah melihat 2 orang berkelahi di kapal, ia awalnya tampak sangat tidak senang, tetapi setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum. Putri sulung datang pada saat ini dan bersiap menyerang wanita berbaju merah itu. Tetapi tiba-tiba wanita berbaju merah berbalik dan mengambil senjatanya, lalu menekan putri sulung langsung ke tempat tidur dan mengeluarkan gunting. Tepat ketika putri sulung akan dibunuh, putra bungsunya tiba-tiba muncul dan memukul wanita berbaju merah itu hingga pingsan. Gabe keluar dari kapal dan keluarga berempat itu bersatu kembali. Adelaide ingin menelepon polisi, tetapi salurannya selalu sibuk, yang berarti ada banyak orang yang memanggil polisi pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, mereka menyalakan TV dan terkejut melihat beritanya. Ternyata ada lebih dari segelintir orang berbaju merah. Mereka lebih seperti sebuah kelompok besar. Kota itu penuh dengan orang berbaju merah, yang berdiri berpegangan tangan dalam barisan yang mengerikan. Begitu mereka melihat orang yang tidak berbaju merah, mereka akan membunuhnya secara brutal. Setelah melihat pemandangan ini, Adelaide memutuskan untuk membawa keluarganya ke kota lain.
Karena jika mereka tidak pergi sekarang, keluarga mereka akan segera dibunuh. Namun saat mereka hendak pergi, Adelaide menyadari bahwa kunci mobilnya hilang. Ketika ia kembali untuk mencari kunci, ia menemukan bahwa wanita berbaju merah di tanah telah menghilang dan kuncinya sekarang berada di sisi yang berlawanan. Adelaide segera berlari ke sana, namun pada saat itu wanita berbaju merah tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Tepat ketika Adelaide hampir dibunuh, sepasang gunting menarik perhatiannya. Pada akhirnya, Adelaide mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan gunting itu, lalu mengirim wanita berbaju merah itu langsung menemui ajalnya. Tepat saat keluarga berempat itu hendak pergi, pria berbaju merah yang mirip dengan Putri Sulung muncul. Setelah melihat pemandangan ini, Putri Sulung memutuskan untuk membiarkannya menanganinya sendiri. Tepat ketika ia bersiap untuk menabrak pria berbaju merah itu dengan mobil, tanpa diduga, pria itu tiba-tiba memanjat naik ke atas mobil. Saat mereka kebingungan, pria berbaju merah muncul lagi. Dalam kepanikan, Putri Sulung langsung menginjak rem sekuat tenaga, dan pria berbaju merah itu terlempar ke depan. Kemudian Putri Sulung menginjak pedal gas lagi dan kecepatan mobil semakin lama semakin cepat. Setelah mencapai batas, Putri Sulung menginjak rem lagi dan kali ini pria berbaju merah itu langsung terpental keluar. Untuk memastikan pria berbaju merah itu benar-benar mati, Adelaide turun melakukan pencarian sendirian. Setelah beberapa saat, pria berbaju merah itu ditemukan dalam keadaan tergantung di pohon dan terlihat sedang meregang nyawa. Setelah melihat hal ini, Adelaide akhirnya meninggalkan tempat itu dengan tenang dan keluarga itu pun kembali berangkat. Setelah tiba di kota, hari sudah fajar dan tempat itu dipenuhi oleh mayat-mayat, menunjukkan bahwa kota itu juga telah disergap oleh kelompok berbaju merah. Belum lama keluarga itu pergi, sebuah mobil yang terbakar tiba-tiba muncul di jalan. Pada saat ini, putra bungsunya melihat seorang pria berbaju merah, dan saat mobil perlahan mundur, pria berbaju merah yang terlihat persis seperti dirinya muncul. Setelah melihat pemandangan ini, Adelaide bersiap untuk keluar dari mobil dan menghabisinya. Tetapi ia baru menyadari saat tiba di sana bahwa itu adalah jebakan. Bagian bawah mobil telah disiram dengan bensin, dan pada saat itu pria berbaju merah mengeluarkan korek api. Setelah melihat ini, putra sulungnya segera merentangkan tangannya karena ia tahu bahwa apapun yang dilakukannya, pria berbaju merah itu akan menirunya. Saat putra bungsunya perlahan jatuh ke belakang, pria berbaju merah itu juga mulai jatuh ke belakang, dan itulah rencana sang anak. Pria berbaju merah itu perlahan-lahan tertelan oleh api dan menemui ajalnya. Pada saat ini, Adelaide berbaju merah tiba-tiba muncul dan langsung membawa putra kecil Adelaide pergi. Setelah bertemu dengannya, Adelaide mulai berusaha keras mengejar ke depan hingga ia tiba di taman bermain masa kecilnya. Di sana terdapat lebih banyak pria berbaju merah yang berpegangan tangan. Terlihat sangat aneh, tetapi Adelaide tidak memikirkannya dan langsung pergi ke rumah boneka. Ia yakin putranya pasti ada di dalam. Semakin dalam ia masuk, ia menemukan sebuah pintu rahasia. Tempat itu tampak seperti pabrik terbengkalai dengan berbagai jenis mesin. Adelaide masuk lebih jauh ke bawah dan menemukan sebuah lift di sana yang tampak seperti stasiun kereta bawah tanah yang terbengkalai. Setelah ia turun, seluruh pemandangan berubah. Terdapat banyak kelinci di sana, dan lorong itu tampak tak kasat mata saat Adelaide memasukinya. Tak lama setelah itu, ia akhirnya melihat sosok berbaju merah itu, dan kali ini, sosok tersebut menceritakan tentang asal-usul mereka. Ternyata, semua orang berbaju merah itu adalah buatan manusia yang tujuannya untuk mengendalikan manusia yang hidup di atas tanah, mirip seperti boneka marionet. Namun pada akhirnya eksperimen itu gagal, dan semua orang berbaju merah ditelantarkan. Tidak hanya tanpa jiwa, tetapi juga tanpa pikiran apapun. Hal itu terus berlangsung sampai hari ia bertemu Adelaide di rumah boneka. Justru karena pertemuan inilah Adelaide berbaju merah memiliki sebuah ide. Untuk menyingkirkan kehidupan yang keras di bawah tanah, Adelaide berbaju merah memanggil yang lainnya. Setelah 2 tahun pelatihan, semua orang berbaju merah telah menjadi rapi dan terurus, dan kemarin adalah hari yang mereka rencanakan untuk melakukan invasi. Setelah mengatakan semua ini, kedua wanita itu bertarung lagi. Namun pertarungan hanya berlangsung sebentar, dan wanita berbaju merah itu tiba-tiba menghilang. Tepat ketika Adelaide tidak tahu harus berbuat apa, wanita berbaju merah itu tiba-tiba muncul dan ingin melakukan serangan diam-diam. Untungnya Adelaide merespons dengan cukup cepat dan menghajarnya dengan tongkat. Wanita berbaju merah itu seketika kehilangan kekuatannya. Melihat lawannya belum mati, Adelaide mengambil borgol dan membunuhnya. Akhirnya, Adelaide menemukan putranya di dalam lemari dan keluarga berempat itu pun kembali pergi. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ, karena sebuah plot twist besar terjadi saat mengemudi. Adelaide kembali teringat pada masa kecilnya. Ternyata, dia bukanlah Adelaide yang asli. Dia adalah orang berbaju merah tersebut. Adelaide yang asli sebenarnya diseret ke bawah tanah olehnya. Untuk mencegahnya melarikan diri, ia mengikat Adelaide asli ke tempat tidur, sementara sang kembaran berbaju merah mengenakan pakaian Adelaide dan melenggang keluar. Hal ini juga menjelaskan mengapa dia tidak bisa berbicara ketika kembali dari rumah boneka. Saat menatap putranya di dalam mobil, Adelaide pun tertawa dengan cara yang sangat mengerikan.
Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.